Wilujeng Enjing, selamat pagi untuk seluruh siswa SMP dan SMA Paulus, baik yang baru masuk maupun yang memang sudah lama ya. Nah, kali ini saya akan meragakan atau memberikan contoh bagaimana cara kalian untuk mengakses Google Classroom. Kenapa kalian harus mengakses Google Classroom? Karena selama 1 semester ke depan, tapi mudah-mudahan sih ya pandemi ini akan segera selesai, jadi kita bisa bertatap muka langsung di kelas. Kita masih akan melaksanakan PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Maka dari itu kita pihak sekolah akan memfasilitasi kalian akan melakukan pembelajaran melalui Google Classroom. Di antara kalian mungkin sudah banyak yang tidak asing ya dengan yang namanya Google Classroom. Jadi Google Classroom itu salah satu aplikasi yang disediakan oleh Google untuk menampung para siswa maupun mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan guru maupun dengan dosennya. Nah, pertama yang harus kalian lakukan, kalian harus memiliki akun Gmail gitu. Kalau kalian sudah pakai Android, otomatis kalian pasti punya kan yang namanya Gmail. Cuman kalau misalnya kalian pakai iOS, itu kalian harus bikin dulu akun Gmail, email yang anaknya dari Google itu sendiri gitu. Nah, yang kedua, setelah kalian memiliki akun Gmail itu, kalian buka web browser. Bisa kalau iOS itu Safari, atau kalau misalnya kalian di laptop atau di handphone itu pakai Chrome atau Mozilla Firefox kalau nggak salah ya. Terus udah itu kalian tulisinlah Google Classroom. Nah, setelah itu misal muncul ya ada beberapa hasil pencarian Google Classroom itu sendiri, kalian klik Google Classroom sign in. Nah, nanti kalian masuk ke Google Classroom-nya, terus masukinlah email kalian. Setelah itu guru itu nanti punya kelas masing-masing. Contohnya seperti saya, guru bahasa Sunda, saya memiliki kelas bahasa Sunda untuk kelas 7, kelas 8, kelas 9, kelas 10, kelas 11 dan kelas 12. Nah, kalian masuklah ke kamar atau room yang sudah disediakan oleh guru masing-masing per mata pelajaran itu sendiri. Nanti guru akan memberikan kode kelas yang nantinya kalian bisa mengakses Google Classroom itu pakai si kode-nya gitu. Nah, setelah itu kalian kan join kelas atau masuk ke dalam kelas gitu. Nah, sudah masuk. Nah, nanti di situ guru bisa memberikan beberapa materi atau tugas atau berupa tes. Ada notifikasinya di halaman muka si Google Classroom kelas kalian itu. Contohnya misal saya pelajaran bahasa Sunda. Nah, daripada kalian bingung saya ngomong kayak apa, tidak terbayang, mari kita praktikkan. Oke? Pertama, kalian tadi kan sudah masuk Google Classroom ya. Terus pilihlah aplikasi plus nih di sini. Itu. Nah, ada buat kelas, ada masuk ke kelas mana. Nah, kalian klik yang masuk kelas atau join kelas. Kalau mau masuk ke kelas saya untuk percobaan, itu kalian kodenya VS6SVCB. Itu kalian ketika sudah masukkan kode itu otomatis masuk ke kelas saya, ke kelas bahasa Sunda. Gitu. Nah, kalau untuk mata pelajaran lain nanti kalian tinggal minta kodenya ke gurunya masing-masing. Setelah itu, nah di halaman muka sini ada tulisan kan ini mata pelajaran bahasa Sunda gitu. Nah, ini kelas MPLS Paulus 2020. Ini jadi siapa aja yang menonton video ini, mau peserta MPLS sendiri maupun yang sudah menjadi siswa lama di Paulus, itu kalian bisa gabung di kelas ini ya. Nah, di sini ada stream, ada classwork, ada people gitu. Nah, people di sini merupakan si anggota atau murid-murid yang ada di kelas ini. Misalnya kalau saya di situnya bahasa Sunda kelas 7, berarti hanya kelas 7 saja yang ada di kelas ini, si orang-orangnya gitu. Nah, terus kalau yang classwork
Ini di sini ada beberapa topik. Topiknya itu bisa berupa materi, bisa berupa tugas, bisa berupa tes gitu. Nah, cuman kalau misalnya kalian sudah terjadwal bahasa Sunda hari Senin jam 8. Nah, kalian di halaman muka di stream ini sudah ada, saya menyantumkan ada new assignment. Jadi ada penilaian, itu namanya soal random. Nah, kalian di situ bisa coba mengerjakan soal yang sudah saya buat. Tinggal diklik saja. Terus kalian langsung kerjakan. Setelah kalian klik new assignment yang soal random, lalu akan muncullah deskripsi yang saya sudah tuliskan sebelum kalian akan menjawab soal. Lalu kalian klik soal random yang Google Forms. Nah, akan muncullah Google Forms. Itulah soal-soal yang sudah saya buat, berisi 5 PG dan 1 esai. Kalau yang PG tinggal diklik saja. Nah, pertama sebelum kalian menjawab, kalian isikan dulu emailnya kalian. Jadi saya tahu nanti siapa saja yang sudah mengumpulkan dan yang belum. Lalu di tiap tugas maupun pengerjaan soal itu ada batas waktunya. Nah, kalian mengumpulkan misalnya lebih dari batas waktu, itu guru akan mengetahui, ya. Kalau soalnya PG tinggal diklik saja di lingkarannya. Jawaban yang benarnya yang mana? Itu ya. Ini kalian mau kerjakan dengan sungguh-sungguh lebih bagus, mau hanya asal mencoba juga silahkan saja. Ini hanya merupakan gambaran, jadi tidak akan dimasukkan langsung ke dalam nilai. Gitu ya. Kalau misalnya kalian merasa bingung dalam mengerjakan soal ini, nanti di stream di awal itu kalian bisa melakukan percakapan dengan gurunya langsung. Bagaimana harus mengerjakannya, atau ada beberapa hal yang ingin ditanyakan yang masih belum kurang paham, silahkan ditanyakan langsung. Nah, setelah kalian mengerjakan semuanya, lalu klik submit. Nah, setelah itu open assignment. Nah, itu si pekerjaan kalian itu sudah tersubmit atau terkumpulkan gitu. Jadi kalau misalnya di ujung sana sudah ada tulisan unsubmit, berarti tandanya pekerjaan kalian itu sudah terkumpulkan ke gurunya. Itu untuk cara mengerjakan soal yang berupa Google Form. Tapi guru pun nanti mungkin bisa memberikan tugas di mana kalian itu diminta untuk mengumpulkan berupa file, berupa foto, atau berupa video. Nah, contohnya ini saya sudah ada di classwork-nya itu judulnya autobiografi gitu. Nah, di situ saya minta untuk membuatkan autobiografi, yaitu biografi atau riwayat hidup kalian sendiri yang berupa teks di Microsoft Word. Nah, ada 2 langkah ya. Pertama, kalian buka Microsoft Word. Di laptop kalian pasti sudah ada. Namun yang mengerjakan menggunakan handphone itu kalian harus mendownload WPS gitu. Jadi itu bisa Microsoft Word, Excel, PowerPoint dan segala macam gitu. Saya harap sih kalian mengerjakannya langsung di laptop ya, kalau misalnya sudah ada. Ya, isilah terserah kalian apa isinya itu.
Nah, kalau autobiografi itu berupa teks paragraf. Kalau yang dicontohkan itu merupakan biodata ya. Dan selanjutnya, misalnya kalian sudah beres, save aja gitu. Nah, kalau misalnya yang tugas autobiografi ini saya minta kalian mengerjakannya dengan sungguh-sungguh ya, karena saya ingin mengenal kalian lebih dalam. Dan jangan lupa di autobiografinya bubuhkan foto terbaru kalian. Gak usah foto formal sih, foto ya gaya juga boleh, asal jangan full edit gitu ya. Jadi foto yang diposting dengan yang aslinya itu jauh berbeda, jangan sampai begitu ya. Tapi kalau mau pakai filter ya silahkan, asal jangan pakai filter yang aneh-aneh loh, itu yang hidung atau mulut kalian berubah jadi apa gitu, karena tidak jelas ya. Contohnya ya seperti itu. Terus kalian save dokumennya, pokoknya dikasih nama autobiografi tadi Stefanus Tommy, judulnya seperti itu ya. Jadi saya ketika ngeklik nanti tugas-tugas kalian yang sudah dikumpulkan, saya udah tahu oh ini namanya ini, dan saya tinggal membaca saja autobiografi yang kalian sudah kirimkan. Nah, ketika kalian sudah save, kembali lagi lah ke Google Classroom. Di sebelah kanan ada your work. Nah, itu ada add or create. Kalian tinggal klik file. Nah, terus select files. Nah, tadi kalian nge-save di mana tuh? Tinggal dicari aja tadi dokumen yang sudah di-save. Gitu. Open, lalu upload. Nah, setelah di-upload seperti itu, ditunggu dulu. Lalu hand in, wajib itu diklik. Itu tandanya kalian sudah mengumpulkan. Kalau kalian hanya mengupload saja tapi tidak mengklik hand in, itu tandanya kalian belum mengumpulkan. Seperti itu. Nah, cara yang kedua, kalau misalnya kalian nggak mau buka Microsoft, tadi di your work itu coba di unsubmit. Nah, ada add or create, klik itu, ada docs. Nah, itu otomatis Google Docs tuh sama aja kayak Microsoft Word. Jadi kalian ngerjain langsung aja di situ. Ya, tinggal langsung ngeklik. Nanti tinggal seperti tadi, tinggal di hand in aja. Mudah sih sebenarnya. Ya, di-share. Tinggal di hand in. Yang docs itu. Oh, itu yang Microsoft tadi ya. Nah, kalau yang itu. Nah, jadi yang kalau misalnya dipilih, kalau misal kalian ngerjain yang Google Docs, itu bukan yang simbolnya bukan yang W, tapi yang garis-garis paragraf. Nah, itu tinggal hand in, biasa itu serahkan gitu. Dan sudah deh, guru bisa langsung melihat tugas yang sudah kalian kumpulkan. Nah, kalau misalnya kalian masih ragu nih, tugas kalian sudah kekumpulin atau belum, kalian tinggal kasih komen aja di kelas comments itu. Misalnya, Bu, saya namanya ini, saya sudah mengumpulkan tugas yang autobiografi. Itu biar ada notifikasi juga ke si gurunya bahwa kalian itu sudah mengumpulkan. Nah, tinggal diklik aja tombol yang pesawat kertas itu. Itu tandanya nge-send atau mengirimkan.
Nah, di kolom itu tuh kalian bisa berinteraksi sama anggota-anggota siswa yang ada di kelas itu atau dengan gurunya juga. Sudah mudah kan? Nah, kalau tadi saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengakses Google Classroom kalau kalian menggunakan laptop atau komputer, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengakses Google Classroom menggunakan handphone yang kalian miliki. Pertama, kalian buka Play Store. Lalu kalian cari Google Classroom. Jadi harus di-download dulu. Nah, kalau misalnya kalian udah pakai Android, itu kalian sudah otomatis bisa langsung masuk karena handphone kalian kan sudah terintegrasi dengan Gmail. Sebentar ya, ditunggu dulu. Ini lagi ngedownload Google Classroom. Nah, Google Classroom ini bisa diatur bahasanya mau bahasa Indonesia atau bahasa Inggris ya. Seenaknya kalian, enjoynya kalian aja sih, lebih nyaman pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Ya, kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris lebih baik ya pakai Google Classroom lah. Tapi kalau misalnya mau nggak bingung gitu, pakai Google Class aja. Lalu dibuka, terus mulai. Nah, tinggal kalau misalnya di handphone kalian cuman ada satu email sih, itu langsung masuk. Tapi karena di handphone ini ada beberapa email, jadi dipilih dulu salah satu akun Gmail-nya. Oke. Sudah nih, begitu tampilannya. Nah, sama aja kayak tadi waktu awal. Jadi diklik dulu yang plusnya itu, lalu gabung ke kelas. Nah, nanti kan setiap guru ngasih kode itu loh. Ya tinggal masukin kode. Nah, nanti langsung klik lah gabung gitu. Nah, kalau akun ini kan sudah masuk ke kelas yang tadi sudah dibagikan kodenya, tinggal diklik gitu. Nah, kalau mau ngakses tes atau tugas, tinggal sama diklik aja. Nah, itu soal random, terus di klik. Nah, itunya tautan soal randomnya. Tetap nanti kebukanya ini berupa Google Form. Sama aja sih kayak biasa gitu. Jadi ini versi lebih sederhananya kalian gitu, tanpa harus buka tutup laptop. Jadi dengan handphone pun bisa diakses. Kalau untuk iOS Apple kayaknya mesti buka di Safari deh, bukan di download aplikasi Google Classroom-nya gitu. Segitu aja penjelasan untuk yang menggunakan handphone. Pokoknya apapun media yang kalian gunakan, jangan sampai bolos di PJJ-nya ya. Nah, segitu aja penjelasan tentang Google Classroom hari ini. Lanjut. Ya. Oke. Nah, segitu aja penjelasan Google Classroom untuk hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan soal yang sudah saya sediakan, juga mengupload teks yang harus kalian kumpulkan juga. Semoga kalian dapat mengerti apa yang sudah saya jelaskan, dan kedepannya selama pembelajaran jarak jauh kita tetap sehat, tetap senang, dan semangat!